jumpa. Terus sendiri coba sana. Gede kok. Nah, boleh. Dah, sana. Ora watus. Bau. Tak sabuni to nek ra. Abdul Rahim, dah. Kasnia Stuti ada? Hadir, Prof. Prabandari? Hadir, Prof. Hamidullah Hadir, Prof. Ibta. Hadir, Prof. Nesi Anti. Nesi Anti. Hadir, Prof. Hadir. Ada Najib. Hadir, Prof. Muhammad Abduh. Hadir, Prof. Vera Dwi Darti. Hadir, Prof. Umar Yamab. Hadir, Prof. Perio Dwi Saputra. Hadir, Prof. Rois Saifuddin. Hadir, Prof. Hesti Aristina. Hadir, Prof. Indriana Eko. Hadir, Prof. Herwulan Irina. Hadir, Prof. Ani Twiningsih. Hadir, Prof. Ali Fahruddin. Iya, Prof. Hadir. Al Muntako. Hadir, Prof. Oke, terima kasih. Hadir satu. Oke. Saya presensi kalian. Ya, kita sudah 9 kali ketemu. Mestinya saudara-saudara sudah mulai membayangkan position paper apa yang akan dikembangkan. Yang kedua, jurnal apa yang akan direview. Sudah harus ada bayangan. Jangan pada the last minute Anda belum punya apa-apa. Ini saya ingatkan. Diingatkan supaya siap dan bikin galau sedikit lah. Bahwa kan harus bikin paper. Tapi kalau nggak mau susah-susah, sudah ada nilai yang tersedia. Kalau misalkan susah nggak usah bikin makalah itu, saudara saya nilai C. Karena ikut selama 1 semester insya Allah ilmunya tambah ya, tambahnya sebesar C itu. Kalau mau A dikembangkan.
dua hal, position paper dan review jurnal. Oke, mudah-mudahan nanti malam lah merenung yang ada sholat tahajud berdoa. Sekiranya apa lebih spesifik lagi doanya, ya Allah jangan kau beri beban sekiranya saya tidak bisa memikulnya. Wah, itu doa yang baik itu. Dan berilah keringanan, dan bahkan jangan kau hukum aku ya Allah ketika saya lupa dan salah misalnya saja. Itu kepada Allah. Tapi kepada mata kuliah ini nggak bisa doanya begitu. Ya Pak, tolong beri A walaupun saya tidak mengumpulkan makalah dan position paper. Tidak bisa karena saya manusia. Doanya kepada Tuhan saja yang untuk itu. Ya oke ya. Saya nggak boleh ngomong banyak-banyak ini karena tenggorokan. Nah, tentu saja baru beberapa yang presentasi untuk bagaimana tata kelola yang baik, good governance, sudah kita bicarakan. Teorinya sudah ada, lalu bagaimana kebijakannya ketika kita pemerintah sedang berhajat besar merevisi sebuah undang-undang. Yang undang-undang itu sangat penting karena untuk mempersiapkan anak bangsa ke tahun 2045 paling tidak, yaitu generasi emas, di mana di situ ada yang namanya bonus demografi. Sering saya katakan kan, bonus demografi, suatu keadaan di mana negara kita memiliki SDM yang sebagian besar produktif. Ini sangat luar biasa dan terjadi sekali saja tahun 2045 itu. Setelah itu sedikit kita akan menjadi aging society. Jadi masyarakat yang berusia tua 2045. Saya sudah nggak ada itu 2045. Tapi karena masih lama, saudara masih bisa melihat 2045. Itu akan lain sama sekali. Ingat yang saya omongkan ini. Mobil-mobil sudah nggak ada lagi mobil bensin, sudah diganti mobil dengan bahan bakar non fosil. Saya kira dunia digital, dunia maya, virtual, metaverse akan berkembang lebih pesat. Jadi dunia itu tidak hanya ada di sini, di tempat lain secara virtual juga ada. Nah oke lah, gambaran seperti itu. Oleh karena itu SDM-nya harus baik. Nah SD, sekolah dasar itu kan menjadi penting karena menjadi dasar dari semua pendidikan. Tentu saja karakter yang akan diutamakan. Nah, oleh karenanya saya kira saudara perlu mengkaji bagaimana kebijakan tata kelolanya terhadap sumber acuan tata kelola untuk mengelola sekolah dasar, terutama adalah rancangan undang-undang Sekdiknas. Oleh karena itulah saya mengundang saudara yang belum presentasi. Jadi presentasi itu bisa kalau saudara mau mempresentasikan apa yang saya dapatkan dari APK, APM seperti yang saya sampaikan kemarin, juga welcome. Oke, silakan. Ada yang presentasi mengenai kebijakan
rancangan undang-undang Sisdiknas terkait dengan good governance yang sudah kita bicarakan. Oke? Saya Prof. Ya, silakan. Saudara Vera ya. Nggih. Oke, ntar saya siapkan untuk sharing. Oke, saudara Vera, silakan. Baik Prof, dan teman-teman, saya akan memaparkan hasil analisis RUU Sisdiknas dengan hubungan tata kelola yang baik atau good governance. Izin share screen. Oke. Kak, sebentar Kak. Kak. Tira. Sudah nampak nggih teman-teman? Jangan bentar. Ya, sudah. Baik, yang pertama dari partisipan. Nah, pada perumusan RUU Sisdiknas 2022 ini tidak ada pelibatannya pemangku kepentingan seperti LPTK, Dinas Pendidikan, organisasi profesi guru, misalnya akademisi, masyarakat luas, siswa, dan juga pada organisasi yang disebut yang saya analisis juga untuk PGRI-nya. Nah, ini kurang dilibatkan, padahal PGRI yang langsung pada dunia pendidikannya. Nah, ini seolah-olah hanya PGRI itu hanya formalitas seperti itu. Kemudian kemarin juga sudah ada yang menyampaikan juga bahwa partisipan ini hanya Kemendikbud. Nah, ini hanya membentuk 400 tim bayangan yang tidak dipublikasikan ke publik. Nah, justru ini Kemendikbud bangga pada sudah dipamerkan, sudah di-share gitu. Namun 400 tim bayangannya itu seperti apa? Nah, kemudian partisipasi pada perumusan RUU Sisdiknas ini sudah dilakukan Kemendikbud, namun belum dilakukan 100%. Karena Kemdikbud mengklaim bahwa sudah melibatkan publik, yang dikatakan berkali-kali sudah melibatkan publik. Publik yang mana? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, role of law. Nah, pada kata kelola untuk role of law-nya, pada RUU Sisdiknas ini ada acuannya, ada beberapa pasal yang terkait. Nah, secara umum pada RUU Sisdiknas ini sudah sesuai dengan role of law-nya pada regulasi sebelumnya. Namun ada beberapa poin yang saya analisis. Yang pertama, RUU Sisdiknas ini kontradiksi dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 2 yang mana setiap warga negara ini wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara substansi, RUU Sisdiknas ini belum tegas untuk merumuskan pendidikan yang secara gratis itu yang bagaimana. Kemudian dalam RUU Sisdiknas ini menghilangkan substansi guru sebagai profesi. Nah, hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, atau Undang-Undang kalau profesi ini tepatnya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, transparansi. Nah, RUU Sisdiknas ini hanya melibatkan hanya beberapa perwakilan saja, hanya melibatkan pejabat elit saja. Yang tadi saya sampaikan 400 tim bayangan itu seperti apa? Tidak jelas seleksinya bagaimana, background-nya, wewenangnya, job desk-nya, penggunaan anggarannya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah responsive stakeholder. RUU Sisdiknas ini belum mengakomodir ya bagaimana pusat pendidikannya selain keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, RUU Sisdiknas ini belum mengakomodasi aspek gender, belum mengakomodasi filosofi guru sebagai profesi.
Kemudian yang kelima, konsensus. Nah, di sini belum adanya disepakatinya pasal-pasal yang terdapat pada RUU Sisdiknas ini. Kemudian, nah ini yang menjadi polemik ya, khususnya di ini yang terjadi di unek-uneknya saya dengan teman-teman di kampus, bahwa munculnya arah swastanisasi, yaitu bagaimana adanya kepemilikan atau bisnis-bisnis yang dimiliki pemerintah kepada pemegang saham swasta atau LSM. Contohnya Ban PT diubah menjadi Lamdik, yang dimana kemarin juga sudah disinggung, dengan membayar aplikasi yang harganya sudah puluhan juta. Nah, bagaimana nasib prodi atau program studi kami yang memang mahasiswanya sedikit, dan di universitas kami juga banyak beberapa fakultas dan program studi itu berapa kali 52 juta, 50 juta dikali berapa. Nah, seperti itu. Kemudian RUU Sisdiknas ini seolah-olah lepas tangan, misalnya mengklaim jaminan sertifikasi atau tunjangan guru yang dijamin pemerintah, namun tidak muncul secara jelas bagaimana batang tubuh di RUU Sisdiknas ini. Tadi sudah ada Cipta Kerja. Nah, kemudian DPR berharap munculnya pasal di batang tubuh bahwa guru harus diakui sebagai profesi yang mulia yang harus diberi tunjangan profesi. Kemudian pada RUU Sisdiknas ini dalam pasal 138 itu melepas pendidikan vokasi tanpa ada relaksasi perubahan nama SMK menjadi sekolah vokasi. Yang keenam, pemerataan. Nah, pada daerah terpencil atau pedalaman itu masih kurang adanya sekolah negeri atau SD negeri. Kalau kebanyakan madrasah ibtidaiyah yang swasta. Nah, yang kemudian RUU Sisdiknas ini tidak menjamin pemerataan akses pendidikan dasar karena tidak ada batang tubuh itu tadi yang menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan secara gratis. Kemudian pada pasal 70 ayat 1 yang substansinya mendorong percepatan privatisasi PTN menjadi PTN-BH. Nah, ini akan melahirkan ketimpangan mutu antara PTN dan PTS. Kemudian RUU Sisdiknas ini melahirkan ketimpangan mutu ketika itu tadi Ban PT menjadi LAM. Langsung saja nomor 7, efektif dan efisien. Efektif. RUU Sisdiknas dianggap belum efektif karena uji publik hanya dalam waktu 2 bulan. Nah, sebanyak 4 kali dan terkesan tergesa-gesa. Efisien. RUU Sisdiknas ini dianggap belum tepat jika dikeluarkan. Nah, hal ini terbukti keputusan DPR RI yang tidak menjadikan RUU ini sebagai prioritas Prolegnas tahun 2022. Baik, yang terakhir adalah pertanggungjawaban. RUU Sisdiknas ini harus diuji secara publik dengan seksama supaya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dasar hukumnya. Yang terakhir, sampai draft RUU Sisdiknas ini muncul, Presiden tidak atau belum mengetahui kalau sedang adanya disusun RUU Sisdiknas yang sedang berpolemik dan kontroversi. Begitu Prof dan teman-teman, terima kasih. Inilah hasil analisis RUU kemarin dari webinar kemarin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Vera, saya kasih masukan bahwa salah satu ciri good governance itu yang saudara tulis ada yang miscommunication ya, itu yang betul-betul rule of law, bukan rule itu peran. Rule of law itu artinya bahwa segala tata kelola, segala proses, segala prosedur itu ada aturan hukumnya. Rule of law, ruling party, pemerintah itu diperintah atas dasar hukum, undang-undang. Jadi tidak atas dasar misalkan saja maunya sendiri. Ada aturannya. Seperti ketika orang membuat undang-undang pun juga ada undang-undangnya. Tidak semaunya tim, tidak semuanya sedang berkuasa membuat dengan prosedur semau-maunya. Di Undang-Undang nomor
11 tahun 12 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 kalau nggak keliru. Itu undang-undang tentang pembentukan perundangan. Ya, ini diatur bagaimana prosedurnya. Antara lain melalui sama saja perencanaan, kemudian perumusan, ada pembahasan, penetapan, lalu ada pengundangan. Nah, seperti itu. Nah, itu di rancangan undang-undang Seknas sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber di seminar dulu. Ya, kalau saudara datang, ya kalau tidak datang, videonya juga sudah saya lampirkan. Itu kurang, tidak terpenuhi secara baik. Itulah. Sehingga toh akhirnya karena gaduh, banyak gaduhnya, bahwa DPR balik tidak mendukung bahwa rancangan undang-undang Seknas itu menjadi prioritas untuk dibahas dalam prolegnas tahun 2023 nanti. Peluangnya gimana? Bisa saja kementerian melakukan lobby-lobby sehingga tiba-tiba muncul lagi. Oleh karenanya saya kira para tokoh-tokoh yang kritis itu tetap mengamati, jangan sampai itu terjadi sehingga lobby-lobby itu dibentuk ke sana kemari. Baiklah, silakan. Terima kasih Vera. Yang lain yang ingin memberikan komen terhadap presentasinya tadi, silakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, yuk yang presentasi lagi. Siapa? APS APK, Prof. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih Prof. Suyanto dan teman-teman. Mohon izin share PPT yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Prof? Sudah. Oke, terima kasih. Ini berdasarkan hasil baca. Tapi baru namanya doang. Sepertinya belum. Jadi Prof, ini baru proses. Jadi ini sesuai instruksi ataupun tugas dari Prof Yanto, kemarin disuruh memetakan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar yang tentu menjadi bahan analisis ya. Saya menemukan beberapa data. Secara konsep memang APK, APS, APM, dan APK ini menjadi dasar baik itu di tingkat level daerah, pemerintah daerah terutama di dinas pendidikan ya, maupun di tingkat pusat Kemdikbud untuk memetakan segala sesuatunya, utamanya di dalam indikator pencapaian pembangunan di bidang pendidikan. Nah, khusus APS ini intinya perbandingan ya jumlah siswa murid ya usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang, dan yang kami analisis memang jenjang SD, MI sampai SMA, SMK, MA seperti itu. Dan nilai APS ini menjadi salah satu indikator ketercapaian ya pembangunan pendidikan, khususnya di dalam konteks sebuah negara. Nah, kemudian dari data BPS itu saya menemukan rumusnya kira-kira ini, tapi saya nggak menghitung, hanya menyalin gitu. Jadi APS usia 7-12 tahun itu kira-kira ya sama dengan jumlah penduduk usia itu, dan dibagi kali 100% dibagi jumlah penduduk usianya, sehingga nanti hasilnya akan terlihat seperti itu. Begitu pula usia jenjang SMP dan sampai perguruan tinggi, kemudian seperti itu. Nah, untuk data kuantitatif ini memang kalau kita mencari di beberapa sumber akan banyak data varian di masing kabupaten kota. Hanya saja ini saya mendapatkan dari BPS, saya download format Excel. Ini ada di semua provinsi ya di Indonesia. Ini usia dari 7-12, 13-15 sampai usia pendidikan tinggi ya, sekitar usia 19-24 tahun seperti itu. Nah, dari data ini dari Aceh sampai Papua ya,
Kemudian analisisnya ya. Jadi angka partisipasi sekolah tahun 2021 di jenjang SD itu 99,19 turun ya dari tahun 2020 sekitar 99,26. Kemudian di jenjang SMP tahun 2021 itu 95 sampai 99 naik ya dari tahun 2020 yaitu 95,74%. Yang APS SMA itu 73,9% naik dari tahun 2020 72,72%. Kemudian yang APS perguruan tinggi tahun 2021 itu 26,1 naik dari tahun 2020 sekitar 25,65%. Jadi artinya yang 2022 memang belum dirilis ya. Jadi ada ketimpangan dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Maka perlu dijadikan dasar merumuskan RUU Sisdiknas ini lebih memperbanyak kuota atau dorongan bahasanya apa ya, kebijakan policy yang mengharuskan pendidikan tinggi itu lebih diprioritaskan ya. Karena dari APS SD tahun 2021 aja itu sudah tinggi 99,99%. Artinya hampir semua masyarakat Indonesia sekitar usia SD tadi ya 7 sampai 12 atau 13 tahun itu memang rata-rata sudah berkuliah bersekolah di jenjang SDMI. Makanya dari analisis ini sebenarnya RUU Sisdiknas harusnya memprioritaskan jenjang perguruan tinggi. Kira-kira itu analisis sederhana dari saya. Kemudian yang APS di Indonesia ya, itu yang di jenjang perguruan tinggi hanya 26,01 menunjukkan pemerataan pendidikan tinggi masih jauh dari harapan karena di bawah 90%. Jadi ada kuota interval 90% itu dikatakan sudah layak lah sebagai negara yang di atas berkembang ya, sudah maju seperti itu. Nah, jika APS mencapai 100% baru disebut semua anak dapat mengenyam pendidikan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Jadi ini analisis singkat saya terkait dengan APS dan tentunya harusnya juga tim bayangan khususnya ya itu juga punya data ini karena data ini juga bisa diakses semua orang di BPS dan tentunya juga ini masih minim teori ya, minim bagaimana penjumlahan ya, karakteristik dan juga seterusnya. Tentunya banyak buku-buku atau jurnal ilmiah yang melandasi bagaimana sih ketersebaran dari aspek disabilitas misalnya, dari aspek inklusivitas dan aspek apa ya istilahnya ya, keterserapan pendidikan itu merata, intinya di situ. Kemudian yang untuk berikutnya adalah untuk angka partisipasi murni. Ini mohon maaf laptopnya agak loading ini. Nah, untuk angka partisipasi murni ini memang sedikit agak berbeda ya dengan angka partisipasi sekolah. Jadi angka partisipasi murni ini pada substansinya adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu kelompok umur tertentu ya. Pada suatu kelompok tertentu yang memang sedang bersekolah, kira-kira begitu. Dan untuk rumusnya saya kira hampir sama ya dengan konsep ataupun APS di jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, untuk APS sendiri memang harusnya menjadi kacamata ya, atau menjadikan sebuah kaca bagi perumus RUU Sisdiknas ini yang harus memperhatikan aspek usia sekolah yang sedang bersekolah, tempat di jenjang pendidikan yang tepat lah. Artinya usia sekian harusnya sudah SMP tapi masih SD gitu kira-kira ya. Yang itu intinya sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan bisa bersekolah di jenjang tersebut. Nah, jangan sampai S1 kok lulusnya 26 tahun lah kan kurang-kurang pas misalnya ya. Terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Jadi sejak 2007 pendidikan formal pun juga menjadi perhitungan di dalam APM ini ya. Jadi ada paket A, paket B, paket C. Artinya tidak hanya tingkat pendidikan anak yang memang produktif dan linear bisa sekolah terus itu ya, tidak berhenti ataupun putus sekolah. Tapi bagi yang paket A, paket B juga ternyata menjadi pertimbangan dalam perumusan ataupun penghitungan angka partisipasi murni ini. Nah, ini data yang
kami dapat dari BPS memang secara open access ya, bisa kita buka di dalam website BPS, dan ini menjadi harusnya juga minimal dibaca lah ya, karena saya juga kalau tidak diberi tugas Prof Yanto tidak mengenal apa itu secara rinci ya, apa itu APS, APM dan APK seperti itu. Tahunya kami APK alat peraga kampanye. Jadi ini APM dari jenjang SDMI ini tersedia sejak 2019 sampai 2021. Yang intinya dari semua provinsi di Indonesia, meskipun di tiap kabupaten kota provinsi itu juga memiliki ya, dalam rangka memetakan perumusan peraturan daerah biasanya. Nah, dari analisis singkat yang saya lakukan, APM ini digunakan untuk menunjukkan ya seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu. Intinya ya, kalau di dalam akreditasi itu masa belajarnya itu berapa lama kira-kira, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan kelompok usia sekolah di jenjang tertentu lah. Misalnya ini analisis singkat kami ya, dari APM SD itu tahun 2021 97,80%. Artinya 98% penduduk Indonesia bersekolah tepat waktu di sekolah dasar. Kemudian di jenjang SMP itu 80,59%, yang menunjukkan 81% penduduk Indonesia bersekolah tepat waktu di SMP. Dan yang terakhir, ini karena tidak ada jenjang PT ya, APM SMA itu 61,65%, yang menunjukkan 61% penduduk Indonesia bersekolah tepat waktu di jenjang pendidikan SMA atau SLTA, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah angka partisipasi kasar. Intinya perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia ya, kalau tadi kan ada usia, dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi usia masuk usia resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Dan ini juga sejak 2007 BPS juga memasukkan unsur pendidikan non formal ya, paket A dan seterusnya. Rumusnya secara umum hampir sama. Kemudian analisis singkat yang memang menjadi bahan bahasanya apa ya, bisa menjadi renungan sederhana yang saya lakukan dalam rangka membantu visuanalisis untuk memahami alur bagaimana sih harusnya RUU Sidiknas ini juga memperhatikan APK ya. Jadi APK SD tahun 2021 ini ternyata jumlahnya 106,20%, artinya penduduk Indonesia sekitar 106% bersekolah jenjang SD. Kemudian APK SMP tahun 2021 itu 92,80%, artinya penduduk Indonesia sekitar 92% bersekolah jenjang SMP. Kemudian yang SMA tahun 2021 itu 85,23%, artinya penduduk Indonesia ya 85% sudah bersekolah jenjang SMA. Yang pendidikan tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia pada jenjang pendidikannya. Memang APK ini apa ya, sangat secara umum sudah bagus ya, karena rata-rata sudah menjamah angka 90% ya. Dan nilai APK mendekati atau lebih dari 100%. Ini menunjukkan tadi ada yang 106% ya. Ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Ini tadi yang saya jelaskan, artinya ada yang memang bahasanya apa ya, kalau bahasa Jawa saya itu dongkol ya, tinggal kelas terlalu banyak bisa jadi, atau memang dia terlalu tidak TK dulu. Ini juga menjadi pertimbangan penghitungan di APK ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya, dan kegunaannya juga bisa ya untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan tertentu. Jadi kalau APS ini secara umum menggambarkan kurang begitu sukses di Indonesia. Kemudian APM sudah lumayan dan APK sudah begitu lumayan, meskipun ada anak yang memang pemetaan usianya harusnya sudah SMP tapi dia masih SD. Kira-kira itu secara umum ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak salah konsep ataupun salah data, saya mohon maaf karena ini hanya mengambil data dari BPS seperti itu. Matur suwun Prof Yanto dan teman-teman, mohon masukan dan kritikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saudara,
Ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya, silakan. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, tanya saudara Hamidullah Ibda. Tanyain apa yang saudara sekiranya ingin bertanya, atau memberi komen terhadap yang sudah dianalisis oleh dia itu. Oke, silakan.